Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan di kelas 1 SD di Laraf Islamic School, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar tentang tema yang ketujuh di semester 2 tentang rajin belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan pembacaan doa, marilah kita masuki materi tentang rajin belajar. Kenapa kita harus rajin belajar? Karena rajin belajar menjadi tugas seorang pelajar. Saat ini kita adalah seorang pelajar, walaupun kita masih setaraf sekolah dasar, tetap kita adalah seorang pelajar. Oleh karena itu, seorang pelajar tugasnya adalah rajin belajar. Rajin belajar menjadikan seseorang pandai, yaitu pandai dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dan rajin pangkal pandai. Pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Artinya jika ingin pandai harus rajin belajar. Karena kepandaian itu tidak didapatkan tanpa adanya belajar. Ya, oleh karena itu anak-anak harus rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Selanjutnya mari kita belajar bertanya. Kamu pernah merasa malas belajar? Tentu. Apa yang menyebabkan kamu malas belajar? Pasti ada salah satunya. Di apa itu yang membuat kita malas belajar? Ialah apabila kita kecanduan bermain game, pasti kita akan tergoda, akan merasa nikmat bermain game dibanding dengan belajar. Oleh karena itu, salah satu di antaranya yang menyebabkan kita malas belajar adalah ketagihan kita atau kenikmatan kita saat bermain game. Dan kita lupa tentang tugas pokok kita, yaitu rajin belajar. Dan pertanyaan ketiga, pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Idris alaihissalam? Sudah apa belum? Ya, jika belum, mari sama-sama kita dengarkan cerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi urutan yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada 25 nama nabi yang wajib kita ketahui, yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan urutan yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam,
yaitu ayahnya bernama Qabil dan ibunya bernama Iklimah. Qabil dan Iklimah keduanya adalah putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia yang pertama tinggal di bumi ialah Adam dan Hawa, atau Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya melahirkan anak bernama Qabil, Habil dan Iklimah. Qabil dan Iklimah menikah dan memiliki anak bernama Idris. Dan Idris adalah keturunan yang keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia dan bermukim atau tinggal di daerah Mesir. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala saat Nabi Idris berusia 82 tahun. Dan dalam berdakwah Nabi Idris alaihissalam ia sangatlah tabah, sabar dan berani ketika berdakwah mengajak para kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris setelah diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril. Dan saat itu Idris berusia 82 tahun. Dan ketika berumur 82 tahun, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama adalah manusia pertama yang pandai membaca dan menulis. Jadi manusia yang pandai dan menulis yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, mukjizat Nabi Idris adalah memiliki banyak ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu astronomi, perbintangan, ya. Kemudian ilmu membaca, menulis, berhitung, dan masih banyak lagi. Karena Nabi Idris alaihissalam dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang rajin dan gemar belajar. Oleh karena itu, kita yang saat ini belajar kisah tentang Nabi Idris alaihissalam harus dapat meniru keteladanan Nabi Idris alaihissalam, yaitu rajin dan gemar belajar. Jangan malas belajar. Kita harus rajin belajar. Nasihat Nabi Idris alaihissalam kepada umatnya atau kepada kaumnya. Saat Nabi Idris berdakwah kepada kaumnya, Nabi Idris berpesan atau menasihati kepada umatnya. Yang pertama, bersabar membawa kemenangan. Umatnya dalam melakukan hal atau suatu pekerjaan, lakukanlah dengan rasa sabar, karena bersabar membawa kemenangan. Kedua, orang yang bahagia adalah orang yang banyak beramal soleh. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, maka kita harus memperbanyak beramal soleh. Yang ketiga, jangan bersumpah dalam berdusta. Artinya, ketika kita berbohong, janganlah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, jangan bersikap iri. Karena sikap iri ini adalah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang buruk. Kita harus menjauhi atau jangan sampai kita memiliki sikap iri. Artinya iri, merasa tersaingi, merasa pilih kasih terhadap orang lain. Janganlah kita bersikap iri. Iri itu adalah tidak bahagia atau tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nasihat Nabi Idris alaihissalam kepada umatnya adalah hiduplah sederhana. Dan yang terakhir, nasihat Nabi Idris kepada kaumnya adalah hidup di dunia harus bermanfaat. Jadi hidup di dunia harus bermanfaat. Jadikanlah diri kita ini selama hidup kita selalu memiliki manfaat kepada orang lain. Ya, artinya kita ini bermanfaat, dapat menolong atau saling tolong menolong kepada orang lain. Itulah sedikit kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil nasihat-nasihat yang diberikan Nabi Idris alaihissalam kepada umatnya tentang bersabar, membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang banyak beramal soleh. Janganlah bersumpah dalam berdusta. Janganlah memiliki sikap iri. Hiduplah sederhana dan hidup di dunia harus bermanfaat. Itulah materi pertama pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 1 di kelas 1 semester 2. Setelah ini Bapak akan memberikan latihan melalui Google Formulir di dalam komentar video ini. Jadi nanti bisa mengerjakan soal latihannya melalui link yang terdapat dalam kolom komentar video ini. Baiklah anak-anakku, marilah kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.